Audio novel fiksi ke-169. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2631 hingga 6240. Bersama suara serak cerita berlanjut. Yah, itu juga benar. Oke, mari kita mulai membaginya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Yah, ambil saja apapun yang kamu butuhkan untuk budidayamu sendiri. Kata Ye Tianfei, kamu punya hati nurani. Kata ulat sutra naga bertanduk emas, dan kemudian segera memilih sekumpulan harta karun yang cocok untuknya. Oke, saya juga akan mundur dan berlatih sebentar. Kekuatanmu terus bertambah, dan aku tidak bisa ketinggalan. Setelah sutra naga bertanduk emas selesai memilih harta karun itu, dia kembali ke Menara Pantom dan mulai berlatih dalam pengasingan. Hu Miao, kamu juga harus memilih sejumlah sumber daya budidaya dan ramuan penyembuhan yang cocok untukmu. Kata Ye Tianfei pada Hu Miao. Kemudian Hu Miao juga memilih sejumlah sumber daya budidaya, serta ramuan dan bahan obat untuk penyembuhan. Bagaimana look kamu? Ye Tianfei merasa aura Hu Miao masih sedikit lesu, dan dia sedikit khawatir, jadi dia berbicara. Sudah membaik, tapi belum sembuh. Kata Hu Miao. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu membalas dendam ini. Saya pasti akan mencari faksi gelap untuk menyelesaikan akun. Kata Ye Tianfei. Hu Miao kemudian kembali ke Menara Pantom untuk melanjutkan penyembuhan dalam retret. Senior, aku telah membunuh 5 Raja Raciun Abadi. Sekarang kita bisa mencari anggota fraksi cahaya lainnya yang bersembunyi di jurang tak berwarna. Ye Tianfei memindahkan semua anggota fraksi cahaya yang telah diselamatkan dari Raja Raciun 5 Dewa sebelumnya, dan berbicara. Apa? Raja Raciun 5 Dewa dibunuh olehmu? Apakah ini benar? Para anggota Sekte Cahaya tidak dapat mempercayainya ketika mereka mendengar ini. Tentu saja benar, Raja Raciun 5 Dewa memang sudah mati. Jawab Ye Tianfei. Saat berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di depannya. Itu adalah adegan di mana 5 Raja Raciun Abadi dihancurkan berkeping-keping oleh pedang luar angkasa. Raja Raciun 5 Dewa benar-benar mati. Sangat bagus. Iblis ini mati dengan baik, tapi sayang sekali aku tidak bisa membalas dendam sendiri. Mereka yang berada dalam kelompok cahaya melihat pemandangan 5 Raja Raciun Abadi dicekik, dan tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Tianfei adalah benar, dan 5 Raja Raciun Abadi memang terbunuh. Ye Tianfei, bahkan Raja Raciun 5 Dewa dibunuh olehmu. Kamu benar-benar seorang jenius muda yang langka di sekte cerdas kami. Fakta bahwa kami, fraksi cahaya, dapat menghasilkan penjahat muda sepertimu membuktikan bahwa fraksi cahaya kami sangat beruntung dan pasti akan memenangkan pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Orang tua berambut putih yang sebelumnya membimbing Ye Tianfei ke area turbulensi hampa berkata kepada Ye Tianfei. Penatua Sue benar. Fakta bahwa kami, fraksi cahaya, dapat menghasilkan penjahat muda membuktikan bahwa fraksi cahaya kami sangat beruntung. Anggota faksi Illuminati lainnya juga mengangguk. Ye Tianfei, semua orang yang kamu cari ada di sini. Sebelum saya ditangkap oleh 5 Raja Raciun Abadi, saya segera menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa menggabungkan senjata ajaib luar angkasa ini ke dalam hati saya, berpura-pura menjadi bagian dari hati saya. Untungnya, saya dapat menyembunyikannya dari 5 Raja Raciun Abadi. Dia hanya mengambil cincin luar angkasa di badanku, dan tidak memeriksa badanku dengan cermat. Aku belum memberikan senjata ajaib luar angkasa ini kepadamu sampai sekarang karena aku perlu waktu untuk benar-benar memisahkan senjata ajaib luar angkasa ini dari hatiku. Diming tiba-tiba menghampiri Ye Tianfei, menyerahkan pagoda 5 lantai kepada Ye Tianfei, dan menjelaskan. Terima kasih, Penatuadi. Penatuadi, Anda sudah menjelaskan alasannya kepada saya sebelumnya. Ye Tianfei dengan cepat mengambil alih pagoda dan berkata dengan penuh terima kasih. Bahkan, saat Ye Tianfei bertemu Diming di Gunung Hitam itu, ia langsung mengirimkan pesan kepada Diming untuk menanyakan keberadaan orang-orang yang ingin ia temukan. Pada saat itu, Diming memberikan jawaban yang sangat jelas kepada Ye Tianfei. Orang-orang itu semua menunggunya dan meminta Ye Tianfei untuk menunggu. Dia akan menyerahkan semua orang itu kepada Ye Tianfei dan menjelaskan mengapa dia ingin Ye Tianfei menunggu. Terima kasih kembali. Ngomong-ngomong, Anda adalah penyelamat kelompok kami, dan kami semua perlu berterima kasih.
Diming berkata sambil tersenyum. Penatua serius. Ye Tianfei menjawab dengan cepat. Terima kasih senior atas pujianmu. Para senior, tugas terpenting kita selanjutnya adalah menemukan senior lain dari sekte cahaya kita yang hidup dalam pengasingan di jurang tak berwarna, dan kemudian pergi keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran pemusnahan. Ye Tianfei melanjutkan. Ayo lakukan ini, mari bekerja secara terpisah. Jika Anda tahu di mana anggota sekte cahaya kami bersembunyi di pengasingan, segera pergi dan beritahu mereka. Kami akan kembali ke sini untuk berkumpul saat itu. Jauh lebih efisien jika bekerja secara terpisah. Bagaimana menurutmu? Orang tua berambut putih itu menyarankan. Oke, lakukan saja apa yang Penatua Sue inginkan. Berpisah. Dan semua orang harus bergegas. Kata seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Yang lain juga setuju. Ye Tianfei, ikut aku. Saya akan mengajak Anda bertemu dengan senior sekte Illuminati kami. Senior ini adalah seorang kelas berat di antara faksi Illuminati kami saat itu. Yang paling dia sukai adalah anak muda jenius sepertimu. Kata Penatua Sue kepada Ye Tianfei. Itu bagus. Jawab Ye Tianfei. Tujuan utama Ye Tianfei memasuki Colorless Abyss kali ini adalah untuk menemukan Diming dan orang-orang yang perlu dia temukan. Sekarang tujuan utama ini telah selesai, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan sisa waktu. Semuanya, mari kita mulai mengambil tindakan sekarang. Penatua Sue berkata dengan keras. Segera, kelompok anggota sekte cahaya ini mulai membentuk tim mereka sendiri, 3 atau 4 orang dalam satu tim, atau 5 atau 6 orang dalam satu tim, dan mulai pergi ke arah yang berbeda untuk menemukan apa yang mereka ketahui di jurang tak berwarna ini. Seorang anggota Illuminati yang tertutup. Ye Tianfei, ayo pergi ke arah ini. Penatua Sue berkata kepada Ye Tianfei, lalu memimpin jalan, menunjukkan keterampilan badannya, dan berjalan cepat. Penatua Sue tidak menemani orang lain, hanya Ye Tianfei. Dia sendiri adalah Earth Immortal yang sempurna, orang yang terampil dan berani, dan dia tahu bahwa Ye Tianfei juga sangat kuat. Bersama-sama, dia dan Ye Tianfei cukup untuk menghadapi sebagian besar bahaya. Ye Tianfei mengikuti Penatua Sue dan mulai melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang kelabu dan membingungkan. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan sekelompok makhluk. Kelompok makhluk ini datang berdatangan, melepaskan aura kuat satu persatu. Elder Sue, maukah kamu minggir? Setelah luka di atas alam disembuhkan, energi jiwa Ye Tianfei juga menjadi lebih kuat. Dia mengetahui kelompok makhluk ini dari kejauhan dan segera bertanya kepada Penatua Sue. Tidak perlu, tidak semua kucing dan guguik memenuhi syarat untuk kita hindari. Penatua Sue menggelengkan kepalanya, nadanya agak menghine. Sebagai seorang Perfect Earth Immortal, dia secara alami memiliki arogansi yang seharusnya dimiliki oleh seorang Master Perfect Earth Immortal. Itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Setelah memulihkan wilayahnya, dan energi luar angkasa serta air hiukum juga telah meningkat pesat, Ye Tianfei lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan makhluk abadi bumi biasa benar-benar tidak takut. Terlebih lagi, Ye Tianfei telah membunuh banyak master bumi abadi, bahkan karakter kejam seperti Raja Raciun 5 Dewa, jadi mentalitasnya secara alami berbeda. Jadi Ye Tianfei tidak berkata apa-apa dan melangkah maju bersama Penatua Sue. Aneh, kemana perginya cahaya ilahi itu? Kami telah mencarinya selama lebih dari sebulan. Bahkan sehelai rambut pun belum tersentuh sampai sekarang. Bersabarlah, secercah cahaya ilahi itu mungkin mewakili dunia dewa yang legendaris. Itu adalah dunia para dewa. Tentu saja sangat misterius. Jika bisa ditemukan dengan mudah, pasti sudah lama dijelajahi. Sampai sekarang, cahaya ilahi itu sepertinya berpindah posisinya. Bukankah ini berarti dunia dewa legendaris juga terus berpindah posisinya? Jika demikian, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Sekelompok makhluk sedang berbicara sambil bergerak maju. Penatua Sue dan Ye Tianfei keduanya memiliki energi jiwa yang sangat kuat meskipun mereka berjauhan, mereka dapat dengan jelas mendengar diskusi tentang makhluk-makhluk itu. Ternyata orang-orang ini sedang mencari dunia dewa legendaris itu. Dari sudut pandang ini, dunia dewa legendaris mungkin muncul. Kata Penatua Sue. Elder Sue, apakah dunia dewa itu benar-benar ada? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu.
Anda tidak dapat mengatakan dengan pasti, kecuali Anda benar-benar mendalaminya. Anda tidak dapat mengetahui apakah itu nyata. Jika tidak, Anda hanya dapat mengandalkan tebakan. Tapi menurut saya sangat mungkin dunia ilahi ini nyata. Penatua Sue berpikir sejenak dan menjawab. Pada saat ini, sekelompok makhluk datang ke arah mereka, mungkin jumlahnya lebih dari 100. Ada sesuatu yang familiar tentang aura energi orang-orang ini. Ye Tianfei melirik lebih dari 100 makhluk dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Sayang, yang satu tua dan yang satu muda, apa identitas kedua orang ini? Lebih dari 100 makhluk ini semuanya memancarkan aura energi yang ganas, dan mereka semua jelas merupakan orang-orang yang kuat. Masing-masing dari mereka memandang Ye Tianfei dan Penatua Sue dengan mata yang mengintimidasi. Penatua Sue dan Ye Tianfei melangkah maju bahkan tanpa melihat kelompok makhluk ini. Karena hanya ada 2 makhluk abadi bumi tingkat tinggi dalam kumpulan makhluk ini, dan ada 7 atau 8 makhluk abadi bumi lainnya, yang tidak ada artinya bagi Penatua Sue dan Ye Tianfei. Kalian berdua berhenti. Makhluk dengan kekuatan Earth Immortal dengan cepat bertukar pandang, dan salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. The Colorless Abyss adalah dunia yang sangat kacau dan tidak teratur. Perselisihan antar makhluk dapat saling menghunus pedang, dan bahkan ekspresi ketidaksenangan dapat mengakibatkan perkelahian giliran. Itu adalah hal yang sangat umum. Kelompok makhluk ini langsung menjadi marah saat melihat Ye Tianfei dan keduanya sendirian dan ceroboh, sepertinya tidak melihat mereka sama sekali. Gemuruh. Penatua Sue tidak berkata apa-apa, dan langsung melepaskan tekanan energi, seperti awan mengusir bulan, membuat kehampaan di sekitarnya mengaum. Bumi abadi yang sempurna. Ekspresi lebih dari 100 makhluk berubah drastis. Karena Penatua Sue telah lama tenggelam dalam alam Perfect Earth Immortal dan memiliki kontrol napas yang sangat baik, mencapai tingkat kembali ke alam, agak sulit bahkan bagi Master Earth Immortal biasa untuk segera melihat sifat sebenarnya dari kekuatan Penatua. Ayo pergi. Salah satu pria kekar berkata kepada makhluk lainnya. Meskipun mereka memiliki jumlah orang yang banyak, mereka tidak ingin dengan mudah memprovokasi Dewa Bumi Sempurna jika tidak diperlukan. Tunggu, kemarilah dan jawab pertanyaanku. Penatua Sue tiba-tiba menunjuk ke arah pria kekar itu dan berkata. Ye Tianfei berdiri di samping Penatua Sue tanpa ekspresi. Yang terkuat dari kelompok makhluk ini adalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Ye Tianfei tidak perlu takut. Belum lagi Penatua Sue ada di sini, bahkan Ye Tianfei sendiri tidak akan menganggap serius makhluk ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun kamu adalah Dewa Bumi Sempurna, kami memiliki banyak orang. Jika kami bertarung, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Ketika pria kekar itu melihat Penatua Sue menunjuk ke arahnya, ekspresinya berubah drastis dan dia segera berbicara. Makhluk lainnya segera menjadi serius dan menatap Penatua Sue dengan mata waspada. Jawab saja pertanyaanku. Berapa kali cahaya ilahi yang Anda kejar selama periode waktu ini muncul di lokasi tersebut? Juga, karena Anda telah mencari cahaya ilahi itu selama beberapa waktu, apakah Anda menemukan sesuatu? Ceritakan semuanya padaku. Penatua Sue bertanya. Penatua Sue terutama ingin mengetahui tentang hal-hal tentang dunia ilahi. Ye Tianfei telah memberitahu Penatua Sue tentang kemunculan tiba-tiba cahaya ilahi di jurang tak berwarna, yang menarik banyak makhluk dari dunia luar untuk bergegas ke jurang tak berwarna untuk mencari dunia ilahi. Kenapa aku harus memberitahumu? Kami adalah anggota Sekte King Xuan di dunia utama, dan kesempurnaan abadi secara pribadi bertanggung jawab. Kami tidak ingin menimbulkan masalah, jadi tolong jangan memprovokasi kami. Pria kekar itu mundur selangkah dan berkata dengan suara yang dalam. Hei, benar saja, dia adalah pria dari Sekte King Xuan. Tampaknya kekuatan besar di dunia utama juga telah mengirim ahli ke Colorless Abyss, berharap menemukan dunia dewa legendaris. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum dingin ketika mendengar ini. Faktanya, Ye Tianfei sudah merasakan aura energi makhluk di depannya agak familiar sekarang. Ye Tianfei telah banyak berurusan dengan orang-orang dari Sekte King Xuan sebelumnya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika Penatua Sue bertanya padamu, jawab saja dengan jujur. Ye Tianfei melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Sekarang dia telah bertemu seseorang dari Sekte King Xuan, Ye Tianfei tentu saja tidak akan bersikap sopan.
Perseteruan antara Ye Tianfei dan kekuatan besar di dunia utama sudah mendalam, dan tidak banyak kemungkinan untuk menyelesaikannya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan energi luar angkasa yang mengepul melonjak keluar dari badannya seperti semburan, berubah menjadi rune tak terlihat yang memenuhi langit, menyapu ke depan. Pria kekar itu merasakan badannya tenggelam, seolah sangkar tak kasat mata turun ke atasnya dan memenjarakannya. Energi luar angkasa yang sangat kuat. Merasakan energi luar angkasa yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, Penatua Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya dan diam-diam terkejut. Di area turbulensi kehampaan itu, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei meroket, dan dia juga memperoleh kristal Sikong dalam jumlah besar. Selama periode ini, Ye Tianfei sebenarnya telah menyempurnakan banyak kristal Sikong, dan tingkat energi luar angkasanya telah meningkat. Saya mengenalinya, dia adalah Ye Tianfei. Dia dan wanita kutu kupret Su Qingluo dari Istana Reinkarnasi dikatakan sebagai sepasang kekasih. Pada saat ini, Earth Immortal Perantara menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak kaget. Di masa lalu, Ye Tianfei sudah sangat terkenal di dunia utama ketika dia membantu Istana Reinkarnasi melawan beberapa kekuatan besar di dunia utama. Banyak pemimpin tertinggi dari kekuatan besar tersebut memiliki penampilan dan aura jiwa badan Ye Tianfei. Oke, Ye Tianfei, aku tidak menyangka kamu akan masuk ke jurang tak berwarna. Ini sangat sulit ditemukan, dan tidak memerlukan usaha sama sekali. Earth Immortal Perantara berteriak keras. Berani tidak menghormati Qingluo dengan kata-katamu, ini adalah kejahatan besar. Setelah Ye Tianfei mendengar kata-kata dari Earth Immortal Perantara, wajahnya segera menjadi gelap dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Gemuruh. Energi luar angkasa yang sangat menakutkan lahir seperti gelombang badai, dan segera menyelimuti Earth Immortal Perantara. Wow! Di tengah tatapan terkejut semua orang, rantai tak terlihat muncul di badan Earth Immortal Perantara, mengikatnya. Rantai tak kasat mata ini semuanya dipadatkan oleh energi dan hiukum luar angkasa. Ini adalah teknik rahasia luar angkasa yang sangat canggih. Teknik ini diturunkan kepada Ye Tianfei oleh Tuan Hun, dan itu milik warisan pohon dunia kekacauan. Meskipun orang lain di sekitar Anda tidak dapat melihat rantai tak kasat mata ini dengan mata telanjang, semua orang dapat melihatnya dengan jelas, karena selama mereka memiliki tingkat energi ruang angkasa dan penanaman hiukum tertentu, mereka dapat melihatnya. Kemarilah. Ye Tianfei mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dari udara dan berkata dengan dingin. Makhluk abadi duniawi tingkat menengah ini menyebut Su Qingluo menyebalkan, dan tidak mungkin Ye Tianfei membiarkannya pergi. Mengikuti suara Ye Tianfei, badan Earth Immortal Perantara terbang langsung di bawah tarikan rantai tak kasat mata itu. Ye Tianfei, jangan mencoba menjadi kejam. Orang lain dari Sekte Qingxuan terkejut saat melihat ini. Seorang lelaki tua berbaju hijau melangkah maju dan melepaskan tekanan energi bergulir untuk menekan Ye Tianfei. Sebuah energi tangan besar berdiri di depan Earth Immortal Perantara. Boom boom. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei segera mengerahkan lusinan formasi dan menghancurkan semuanya, segera mengepung lebih dari 100 orang dari Sekte Qingxuan. Teknik formasi Ye Tianfei sangat pintar. Sayangnya, orang-orang dari Sekte Qingxuan ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei membantu 10.000 teknik Fin memperbaiki formasi dari zaman kuno, dan setelah memahami warisan formasi dari zaman kuno, tingkat formasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Formasi yang sekarang ditampilkan begitu kuat sehingga makhluk abadi duniawi di depan mereka tidak dapat menahannya. Earth Immortal Perantara ditarik paksa ke depannya oleh Ye Tianfei. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan menyegelnya secara langsung, memegangnya di tangannya seperti ayam. Sungguh keterampilan yang kuat. Penatua Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebagai Earth Immortal yang sempurna, akan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Earth Immortal Perantara, tapi dia pikir dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Tianfei. Ye Tianfei baru saja mengulurkan tangan dan meraih makhluk abadi tingkat menengah dari udara. Bagaimana mungkin? Kapan Ye Tianfei menjadi begitu menakutkan? Mungkinkah kesempurnaan abadi diam-diam membantunya? Lebih dari 100 orang dari Sekte Qingxuan semuanya terkejut, dan beberapa orang curiga bahwa Penatua Sue diam-diam membantu. Karakter sepertimu berani tidak menghormati Qingluo.
Ye Tianfei mengangkat Earth Immortal perantara dan menatapnya dengan mata dingin. Kamu Tianfei, apa yang kamu inginkan? Earth Immortal perantara sangat ketakutan dengan kejadian ini sehingga wajahnya menjadi pucat, hatinya terasa dingin, dan dia bertanya dengan berani. Pergilah ke neraka. Nada suara Ye Tianfei sangat dingin. Ye Tianfei, jika kamu berani membunuh pejabat senior Sekte Qingxuan kami, konsekuensinya adalah... Dua dewa senior dari Sekte Qingxuan terkejut dan berteriak pada saat yang sama. Mereka ingin bergegas menyelamatkan orang, tetapi mereka sudah dikelilingi oleh formasi Ye Tianfei, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk datang menyelamatkan orang. Ye Tianfei, ada yang ingin kamu katakan? Earth Immortal perantara yang dipegang di tangan Ye Tianfei bahkan lebih ketakutan dan menjadi lemah, dan dia berteriak putus asa. Bang! Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menebas, dan pedang luar angkasa tebal muncul, mencekik badan abadi bumi perantara, dan langsung mencekiknya hingga berkeping-keping. Badan Master Top seperti Raja Raciun Lima Dewa juga dihancurkan oleh pedang luar angkasa Ye Tianfei, apalagi Dewa Bumi Perantara. Earth Immortal perantara yang menyedihkan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, sebelum dia dicekik berkeping-keping dan badan serta jiwanya dihancurkan. Ya, kekuatan Ye Tianfei tidak jauh lebih lemah dariku. Tanpa diduga, sekte cerdas kita akan menghasilkan seorang jenius muda yang jahat, dan sekarang dia hanyalah makhluk abadi yang sempurna. Membunuh Tuan Abadi Duniawi semudah menyembelih ayam dan buguik. Ketika dia menerobos ke alam abadi duniawi di masa depan, seberapa menakutkan kekuatannya. Penatua Sue kagum di dalam hatinya, dan itu terasa sedikit tidak nyata untuk sesaat. Ye Tianfei, kamu benar-benar membunuh Penatua Bi. Dua dewa senior dari Sekte Qingxuan terkejut sekaligus marah, dan suara mereka menjadi bergetar. Tetapi mereka juga mengerti bahwa sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Ye Tianfei. Mereka masih terjebak dalam formasi Ye Tianfei saat ini, tidak dapat keluar. Ye Tianfei, apakah kamu punya dendam terhadap mereka? Penatua Sue bertanya. Saya memang punya masalah dengan King Xuanzong, tapi tidak masalah bagi saya apakah saya membunuh karakter ini atau tidak. Penatua Sue, jika Anda ingin bertanya, tanyakan saja. Jawab Ye Tianfei. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia hanya akan menganggapnya serius kecuali dia bertemu dengan Earth Immortal yang telah sempurna. Ye Tianfei tidak lagi terlalu memperhatikan Master Earth Immortal dengan Earth Immortal tingkat tinggi dan di bawah kekuatan. Tidak akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. Setelah mendengar kata-kata menghina Ye Tianfei, para Master Abadi Bumi dari Sekte Qingxuan sangat marah dan tidak mau. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Ye Tianfei telah dengan mudah membunuh Dewa Bumi Perantara sekarang, mereka tampaknya memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Penatua Sue memandang pria kekar itu dan bertanya dengan ringan. Sejauh yang saya tahu, cahaya ilahi itu telah muncul 3 atau 4 kali berturut-turut selama periode ini, tetapi setiap kali muncul, itu sangat singkat, hanya berlangsung hampir selusin napas sebelum menghilang. Saya hanya mengetahui bahwa ada 2 lokasi spesifik di mana cahaya ilahi muncul. Menghadapi pertanyaan Penatua Sue, ekspresi pria kekar itu berubah drastis, dan dia akhirnya menjawab setelah beberapa saat. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mensimulasikan 2 koordinat spasial, melayang di depannya. Kami telah melacak cahaya ilahi itu selama periode ini, mencoba menemukan dunia ilahi yang legendaris melalui cahaya ilahi itu, tetapi kami belum menemukan apapun. Pria kekar itu menjawab. Dia menjawab semua pertanyaan yang baru saja ditanyakan Penatua Sue. Selama periode ini, seharusnya ada banyak makhluk yang memasuki jurang tak berwarna untuk mencari alam ilahi. Penatua Sue bertanya dengan santai. Ya, sejauh yang saya tahu, termasuk kekuatan besar di dunia utama kita, sebagian besar kekuatan besar di 3000 dunia ruang dan waktu telah mengirim ahli ke jurang tak berwarna, semua demi dewa itu. Dunia dari seks. Namun sejauh ini, dunia dewa legendaris sepertinya belum muncul. Jawab pria kekar itu. Apakah istana reinkarnasi mengirim seseorang? Ye Tianfei bertanya. Sejauh yang saya tahu, istana reinkarnasi juga mengirimkan beberapa ahli. Pria kekar itu menjawab. Baiklah, tidak ada yang perlu kutanyakan padanya. Anda dapat membunuh orang-orang ini jika Anda mau.
kata Penatua Sue kepada Ye Tianfei. Orang-orang dari Sekte King Xuan terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Penatua Sue. Orang-orang dari Sekte King Xuan ini semuanya telah dikelilingi oleh formasi Ye Tianfei. Mereka tahu bahwa tidak sulit untuk membunuh mereka dengan kekuatan Ye Tianfei dan Penatua Sue. Ye Tianfei, kamu telah membunuh banyak orang dari Sekte King Xuan kami. Jika kamu terus membunuh, kamu pasti akan menarik pengejaran abadi dan balas dendam dari Sekte King Xuan kami. Pria kekar itu berkata pada Ye Tianfei. Saya tidak lagi takut dengan pengejaran dan balas dendam dari Sekte King Xuan Anda. Kata Ye Tianfei ringan. Siapa di antara kalian yang pernah memburu bangsaku di alam Changhuang, benua Hongmeng, benua Feixian, alam Suzaku, dan alam Tianying? Ye Tianfei bertanya. Sambil mengajukan pertanyaan, Ye Tianfei segera menggunakan energi mental dan energi jiwanya untuk secara hati-hati merasakan orang-orang Sekte King Xuan ini. Setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei, di antara lebih dari 100 orang dari Sekte King Xuan, setidaknya 20 ekspresi orang sedikit berubah. Di antara mereka, 2 adalah Master Earth Immortal, 1 adalah Earth Immortal Junior, dan 1 lagi adalah Earth Immortal Perantara. Persepsi Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia bisa dengan jelas melihat perubahan ekspresi ke-20 orang ini. Saat berikutnya, Ye Tianfei mengulurkan tangan dan meraihnya di udara, melepaskan energi luar angkasa yang sangat besar. Wow! Rantai tak terlihat tiba-tiba muncul di badan makhluk abadi bumi junior, mengikatnya begitu erat hingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian dengan letusan, badan dan jiwa Earth Immortal Junior ini ditekan oleh energi luar angkasa yang menakutkan pada saat yang sama dan melediak, berubah menjadi bola kabut dareah, menghancurkan badan dan jiwa. Kemudian satu demi satu teriakan berlanjut, Ye Tianfei terus menggunakan energi luar angkasa dan rahasia luar angkasa, dan terus meraih dengan telapak tangannya. Setiap kali dia meraihnya, dia langsung membunuh seseorang dari Sekte King Xuan. Terlepas dari apakah mereka abadi di bumi atau abadi sejati, mereka semua dapat diambil dari udara dan langsung dibunuh. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari 20 orang dari Sekte King Xuan meninggal. Bahkan jika anggota Sekte King Xuan lainnya ingin menyelamatkannya, mereka tidak akan punya waktu untuk mengambil tindakan. Sungguh mengerikan. Anggota Sekte King Xuan yang tersisa menatap Ye Tianfei dengan mata ngeri, merasa dingin di hati mereka meskipun mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan 2 dewa bumi tingkat tinggi menjadi pucat. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit untuk menghadapi dewa bumi junior dan dewa bumi menengah, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka secara instan seperti Ye Tianfei dengan meraih mereka dari udara. Tidak bisa melakukannya. Kekuatan tempur anak ini lebih kuat dari kita berdua. Tampaknya Sekte King Xuan kita telah memprovokasi lawan yang sangat menakutkan. Salah satu dewa bumi senior berkata kepada yang lainnya. Sepertinya hanya beberapa tetua tertinggi dan master sekte yang bisa menangani anak ini. Jawab yang lain. Oke, ayo pergi. Setelah membunuh lebih dari 20 orang dari Sekte King Xuan, Ye Tianfei berkata kepada Penatua Sue. Penatua Sue berbalik dan pergi bersama Ye Tianfei. Keduanya melangkah maju dan menghilang ke ruang abu-abu yang membingungkan di kejauhan setelah beberapa napas. Aku tidak percaya anak laki-laki yang biasa kita buru kemana-mana kini menjadi begitu kuat. Melihat sosok Ye Tianfei yang pergi, seorang Earth Immortal dari Sekte King Xuan menghela nafas. Jadi apa? Sekarang Sekte King Xuan kita telah secara resmi membentuk aliansi dengan fraksi kegelapan. Saya percaya bahwa fraksi kegelapan jelas merupakan kekuatan super paling kuat di ruang dan waktu ini. Meskipun kekuatan tempur Ye Tianfei kuat, pasti ada banyak master dalam kegelapan fraksi yang bisa menghadapinya. Tiba-tiba, seorang Earth Immortal perantara mendengus dan berkata, "Ya, kita bisa mengandalkan faksi gelap untuk menghadapi Ye Tianfei, belum lagi para tetua tertinggi dan pemimpin Sekte King Xuan sekte kita yang pasti bisa menangani Ye Tianfei, jadi kita tidak perlu takut padanya." Seorang Earth Immortal senior mengangguk dan berkata, "Ini adalah misi utama kita saat memasuki jurang tanpa warna. Jika kita dapat menemukan dunia dewa legendaris itu dan memasukinya untuk mendapatkan warisan para dewa, maka Sekte King Xuan kita pasti akan menjadi mampu mencapai kekuatan," kata Earth Immortal senior lainnya. Kemudian 2 makhluk abadi tingkat tinggi ini membawa orang-orang dari Sekte King Xuan dan terus mencari dunia dewa.
Ye Tianfei, senior dari faksi Illuminati yang saya sebutkan hidup dalam pengasingan di dunia depan. Ayo masuk. Segera setelah itu, Penatua Sue membawa Ye Tianfei ke tempat yang membingungkan, menunjuk ke suatu posisi di depannya, dan berkata kepada Ye Tianfei. Benar saja, ada pintu masuk dan keluar luar angkasa. Ye Tianfei segera menemukan bahwa ada pintu masuk dan keluar di lokasi itu, yang tersembunyi di sana oleh energi dan hukum luar angkasa. Penatua Sue memimpin Ye Tianfei ke pintu masuk dan keluar ruang ini, dan saat berikutnya, mereka tiba di benua yang luas. Benua ini sama dengan benua lain di Colorless Abyss. Benua ini benar-benar gundul, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada makhluk hidup. Sebagian besar dunia di Colorless Abyss tidak memiliki energi atau hukum apapun, sehingga kurang vitalitas dan tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman. Penatua Lu, aku di sini. Penatua Sue meninggikan suaranya dan berteriak dengan keras. Tapi saat berikutnya, gemuruh, retakan besar tiba-tiba terbuka di tanah di kejauhan. Retakan ini menyebar dengan cepat ke segala arah di tanah, seperti jaring laba-laba. Aura kehancuran yang dahsyat menyembur keluar dari celah-celah tanah. Elder Sue, benua ini akan terpecah. Ye Tianfei mahir dalam seni fisiognomi dan bumi. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memperingatkan dengan keras. Kemudian Ye Tianfei dan Penatua Sue melonjak ke langit pada saat yang sama, berdiri di langit di atas benua, melihat ke bawah ke benua di bawah. Gemuruh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, benua itu terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian di mata Ye Tianfei dan Penatua Sue yang terkejut, 9 naga raksasa emas yang besar dan tak terbatas bergegas keluar dari bagian dalam benua pada saat yang sama, memancarkan tekanan tak terbatas, dan cahaya keemasan langsung menerangi seluruh dunia itu seperti berbingkai emas, dan suasana sakral dan khusyuk memenuhi udara dengan tenang. Gemuruh. 9 naga raksasa emas sangat besar, menempati hampir separuh dunia, memberikan rasa penindasan yang sangat besar kepada orang-orang. Di depan 9 naga raksasa emas ini, Ye Tianfei dan Penatua Sue merasa sangat kecil. Wow! Kemudian Ye Tianfei dan Penatua Sue melihat 9 naga raksasa emas sedang menyeret rantai besi emas yang tebal, bergemerincing dan bergetar, dan ujung lain dari 9 rantai besi itu sebenarnya sedang menyeret sarkofagus untuk bergerak. Sarkofagus itu bentuknya sederhana dan seukuran rumah, permukaannya berlubang-lubang, dan sepertinya telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Itu tampak seperti peti mah teh batu biasa. Namun peti mah teh batu ini diseret oleh 9 naga emas besar, yang membuat orang tahu bahwa itu luar biasa pada pandangan pertama. 9 naga emas menyeret sarkofagus ke langit dari benua yang rusiak, memenuhi seluruh langit, memberi orang tekanan visual yang sangat besar dan mengejutkan. Ayo menyingkir. Penatua Sue merasakan tekanan yang berasal dari 9 naga emas, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak kepada Ye Tianfei. Fiuh. Penatua Sue dan Ye Tianfei menggunakan keterampilan fisik mereka pada saat yang sama untuk menjauh satu sama lain. Saya melihat 9 naga menyeret sarkofagus ke atas menuju langit, menghancurkan langit di atas menjadi berkeping-keping, dan kemudian terbang menjauh. Tidak, Penatua Lu telah hidup mengasingkan diri di benua ini. Sekarang benua ini telah dihancurkan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Penatua Lu sekarang. Ye Tianfei, saya akan memberi Anda penampilan dan aura badan jiwa Penatua Lu, dan kami akan berpencar untuk segera menemukan Penatua Lu. Jika sesuatu terjadi pada Penatua Lu, itu akan menjadi kerugian besar bagi kami, Sekte Guangming. Penatua Sue tiba-tiba teringat pada Penatua Lu, menunjukkan ekspresi khawatir, dan berkata kepada Ye Tianfei, dan kemudian dia memberi Ye Tianfei penampilan dan aura badan jiwa dari Penatua Lu. Saat Ye Tianfei dan Penatua Sue bersiap untuk mengambil tindakan, bergegas ke benua yang rusiak di bawah, bersiap untuk mencari Penatua Lu. Elder Sue, terima kasih telah mengingatku. Kamu tidak perlu mencariku lagi. Aku baik-baik saja. Sebuah suara terdengar, bergema di dunia. Ye Tianfei dan Penatua Sue memandangi peti mah teh batu yang diseret ke langit oleh 9 naga emas raksasa pada saat yang bersamaan, karena mereka berdua mendengar suara itu dengan sangat jelas, dan suara itu datang dari dalam peti batu itu. Media. Penatua Lu, apakah itu kamu? Kamu ada di mana? Penatua Sue tidak dapat mempercayainya, menatap peti mah teh batu yang bergerak lebih jauh ke langit karena terkejut, dan bertanya.
Penatua Sue, ini aku, kamu tidak salah dengar. Saya tahu Anda pasti sangat terkejut sekarang, tetapi saya belum bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Singkatnya, saya akan segera pergi dan meninggalkan ruang dan waktu ini. Dan setelah saya pergi, ada kemungkinan saya tidak akan pernah kembali lagi. Saya sudah tahu bahwa faksi terang sekarang sedang berperang dengan faksi gelap, dan saat itulah mereka membutuhkan saya, tetapi saya harus pergi. Penatua Sue, silakan kembali dan beritahu semua orang. Saya khawatir saya tidak akan dapat berkontribusi pada fraksi Guangming di masa depan. Suara Penatua Lu terdengar dan bergemuruh di seluruh benua, seperti guntur. Penatua Lu, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda ingin bantuan kami? Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Lu, Penatua Sue merasa sangat bingung dan bertanya. Tidak, aku baik-baik saja. Aku tidak butuh bantuan apapun. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Sebaliknya, aku sangat aman. Jawab Penatua Lu. Penatua Sue, siapa pemuda itu? Suara Penatua Lu terdengar lagi. Dia adalah Ye Tianfei, seorang jenius muda dari sekte cerah kami. Di usia muda, dia sudah menjadi dewa sempurna, dan kekuatan tempur aslinya hampir sama dengan milikku. Penatua Lu, apakah kamu baik-baik saja? Penatua Sue menjawab dengan cepat dan kemudian bertanya lagi. Memang benar pahlawan berasal dari laki-laki. Fakta bahwa kami, Sekte Cahaya, dapat menghasilkan penjahat muda menunjukkan bahwa Sekte Cahaya kami sangat beruntung. Penatua Sue, saya baik-baik saja, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Kata Penatua Lu. Penatua Sue, saya baru saja menghitung bahwa pemuda ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu tokoh kunci dalam pertempuran untuk menghancurkan dunia ini. Apakah faksi cerdas kita dapat memenangkan pertempuran untuk menghancurkan dunia ini? Perannya sangat penting. Pergilah kembali setelah itu, kita harus menjelaskan kepada semua orang pentingnya pemuda ini dan melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Ingat, ingat. Setelah menarik napas, Penatua Lu berkata kepada Penatua Sue lagi. Salah satu tokoh kunci dalam perang kehancuran dunia. Penatua Lu, mengapa saya tidak dapat memahaminya? Saat pertama kali bertemu Ye Tianfei, diam-diam saya membuat perhitungan tentang dia. Penatua Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Penatua Lu, bertanya-tanya apakah dia harus mempercayainya atau tidak. Penatua Sue, sejujurnya, levelku saat ini berbeda dengan levelmu. Bagaimanapun, percayalah pada kata-kataku. Kata Penatua Lu sambil tersenyum. Anak muda, ini pertama kalinya kita bertemu, izinkan aku memberimu beberapa hadiah. Anggap saja sebagai kontribusiku pada Illuminati sebelum aku pergi. Menangkap. Suara Penatua Lu terdengar di telinga Ye Tianfei. Saat berikutnya, Ye Tianfei menemukan cincin luar angkasa muncul di udara dan melayang di depannya. Baiklah, Penatua Sue, anak muda, ayo pergi. Kepergian ini mungkin menjadi perpisahan selamanya. Tapi siapa yang bisa mengatakan segalanya tentang dunia, atau mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Suara Penatua Lu terdengar di telinga Ye Tianfei dan Penatua Sue pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Di atas benua ini, jauh di langit, 9 naga emas raksasa menyeret peti batu itu langsung ke dalam kehampaan dan terbang menjauh. Sebuah celah ruang gelap yang sangat besar tersisa, dan pecahan ruang waktu yang luas berubah menjadi badai yang mengepul dan bergegas keluar dari celah tersebut. Penatua Lu seharusnya berada di peti mahtai batu itu. Apa yang terjadi? Dari mana asal muasal peti mahtai batu misterius itu? Penatua Sue melihat ke celah jauh di langit, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri. 9 naga emas dan peti mahtai batu semuanya keluar dari benua ini. Mungkinkah mereka pernah bersembunyi di dalam benua ini sebelumnya, dan Penatua Lu telah hidup dalam pengasingan di benua ini, jadi dia menerobos masuk secara tidak sengaja. Di dalam batu itu peti mahtai. Penatua Sue mengingat apa yang baru saja terjadi dan apa yang dikatakan Penatua Lu, dan menebaknya. Penatua Sue, ini diberikan kepadaku oleh Penatua Lu. Saya pikir Penatua Lu seharusnya baik-baik saja. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebaliknya, mungkin saja Penatua Lu mengalami suatu petualangan. Ketika Penatua Lu meninggalkan ruang dan waktu ini, dia mungkin pergi ke ruang dan waktu yang lebih maju. Ini mungkin hal yang baik untuknya.
Ye Tianfei melihat cincin luar angkasa yang tergantung di depannya dan berkata kepada Penatua Sue. Itu mungkin. Mendengarkan nada kata-katanya tadi, sepertinya tidak ada yang salah. Doakan dia beruntung. Penatua Sue dan saya sudah saling kenal sejak lama, dan kami relatif berteman baik. Saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Penatua Sue menghela nafas. Oke, ayo pergi. Penatua Sue mengangguk. Elder Sue, cincin luar angkasa ini. Ye Tianfei menunjuk ke cincin luar angkasa yang tergantung di depannya. Ini adalah hadiah pertemuan dari Penatua Lu, terimalah. Penatua Lu selalu menyukai para jenius muda seperti Anda. Ketika dia berada di Sekte Guangming, Penatua Lu secara pribadi melatih lebih dari selusin jenius muda. Selusin jenius muda itu kemudian menjadi master unik dari Sekte Guangming. Kami memenuhi harapan Penatua Lu terhadap Anda. Kata Penatua Sue, hanya saja kamu sekarang adalah master unik dari Sekte Cerah kami. Tentu saja kamu tidak akan mengecewakan Penatua Lu. Penatua Sue berkata sambil tersenyum lagi. Penatua Sue, terima kasih atas pujianmu. Ye Tianfei menjawab dan langsung menyingkirkan cincin luar angkasa. Kemudian Penatua Sue dan Ye Tianfei keluar dari dunia ini dan kembali ke ruang bingung di luar. Mari kita manfaatkan waktu untuk kembali dan bertemu semua orang. Kata Penatua Sue. Kami telah mendiskusikannya sebelumnya ketika kami mencari seseorang secara terpisah, dan kami akan kembali dan berkumpul segera setelah menemukan seseorang. Jadi Penatua Sue dan Ye Tianfei kembali dengan cara yang sama dan kembali ke tempat sebelumnya. Pada saat ini, 9 naga emas yang menarik peti mahtai batu sedang berlari kencang di ruang bingung jurang tak berwarna. Energi yang mereka pancarkan begitu menakutkan sehingga hampir seluruh jurang tak berwarna bisa merasakan 9 naga emas. Alhasil, 9 naga emas dan peti mahtai batu tersebut menimbulkan sensasi di jurang tak berwarna. Itu adalah 9 naga emas dan peti mahtai batu. Penatua Sue dan Ye Tianfei juga merasakan getaran yang menakutkan ini. Mereka melihat ke arah getaran dari kejauhan dan sedikit terkejut. Ya dewa, 9 naga raksasa itu menakutkan sekali. Itu bukan naga, itu naga. Namun, ini pertama kalinya saya mendengar tentang naga emas jenis ini. Apa isi peti mahtai batu itu? Apakah itu badan orang kuat? Kemanapun 9 naga emas lewat, mereka menarik banyak makhluk untuk diamahtai, dan banyak makhluk bahkan mengikuti 9 naga emas tersebut. 9 naga ini terlihat sangat sakral. Mungkinkah mereka ada hubungannya dengan para dewa legendaris? Soal menarik peti mahtai di 9 naga sepertinya tidak sesederhana itu. Tidak ada nafas yang keluar dari peti batu tersebut, tapi itulah yang membuatnya aneh. Karena meskipun mahiyat orang kuat dimasukkan ke dalam, pasti akan ada nafas. Menurut Anda apakah ada harta karun di peti mahtai ini? Mungkin saja 9 naga emas itu sekilas bukan benda biasa, dan peti batu yang bisa ditarik oleh 9 naga emas itu pasti tidak sederhana. Besar kemungkinan peti batu ini berisi harta karun. Aku bahkan curiga 9 naga emas dan peti mahtai batu ini mungkin berasal dari dunia dewa legendaris itu. Banyak Master Earth Immortal menatap peti batu itu dan mulai memikirkannya. Lagi pula, terlalu langka dan aneh bagi 9 naga emas untuk mengeluarkan sarkofagus pada saat yang bersamaan. Mari kita bertindak bersama, hentikan peti mahtai itu dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ada banyak Master Earth Immortal yang berani mengikuti di belakang peti mahtai batu, berdiskusi dengan tenang. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Salah satu dewa bumi tingkat tinggi mengangkat hatinya, menyebarkan keterampilan badannya, dan melaju menuju peti mahtai batu. Tekanan dari 9 naga emas itu terlalu mengerikan, ia tidak berani menyerang ke 9 naga emas itu secara langsung, maka ia langsung bergegas menuju peti batu tersebut, karena peti batu itu diseret oleh 9 rantai besi tebal dan berbeda dengan 9 emas. Naga, ada jarak tertentu. Lakukan. Melihat seseorang mengambil tindakan, beberapa orang kuat di sekitar mereka kehilangan ketenangan mereka. Mereka mulai menggunakan keterampilan mereka dan bergegas, takut mereka akan tertinggal dan orang lain akan membuka peti batu dan memasukkan harta karun ke dalamnya. Jadi tiba-tiba, 7 atau 8 Master Bumi Abadi terdekat bergegas menuju peti mahtai batu, termasuk 2 Dewa Bumi Sempurna. Para Master Abadi Bumi yang mengambil tindakan semuanya sangat kuat, dengan keterampilan badan yang tajam, dan mereka bergegas mendekati peti batu hampir seketika.
Peti Mahtei batu ini terlihat berat dan sederhana, tanpa energi atau hiukum apapun, dan permukaannya penuh lubang dan lubang. Jelas telah terkikis dalam jangka waktu yang sangat lama. Menanggapi tindakan para master abadi bumi ini, 9 naga emas yang berguling ke depan tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya terus berlari ke depan, terus-menerus menghancurkan ruang di depan mereka, dengan momentum yang menakutkan. Biarkan aku membuka peti Mahtei batu ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Perfect Earth Immortal adalah yang tercepat, bergegas ke sisi peti batu, tertawa dan berkata, sambil berbicara, dia menamparkan tutup peti batu dengan telapak tangannya. Ketika para master abadi bumi lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua sedikit cemas. Mereka bergegas menuju peti batu satu persatu, dan mereka semua siap untuk merebut harta yang mungkin ada di peti batu itu. Ayo pergi juga. Banyak ahli lain di dekatnya melihat para ahli bumi abadi bergegas ke sisi peti batu tanpa melakukan apapun, dan mereka mulai merasa bersemangat, dan mereka bergegas satu persatu menggunakan gerakan mereka sendiri. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perfect Immortal yang bergegas ke depan dan mengulurkan tangan untuk menepuk tutup sarkofagus tiba-tiba merasakan energi misterius menyebar dari sarkofagus. Kemudian Perfect Immortal menemukan bahwa badannya tidak dapat bergerak dan langsung disegel dan disimpan di tempatnya pose. Pada saat yang sama, setiap orang yang mendekati peti batu itu terpaku di sana oleh energi misterius dan tidak bisa bergerak sama sekali. Membantu. Perfect Earth Immortal yang paling dekat dengan sarkofagus tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri dan berteriak. Energi magis yang bergulir keluar dari badan makhluk abadi duniawi yang sempurna ini. Dia ternyata adalah Master Iblis. Saat berikutnya, dengan letusan, badan Master Iblis itu melediak dan berubah menjadi bola kabut dareah, menghancurkan badan dan jiwa. Kemudian, badan orang lain yang dikurung di sekitar peti Mahtei batu juga melediak satu demi satu, seolah-olah kembang api berwarna dareah dinyalakan, dan mereka semua Mahtei dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Panggil Lan. Kemudian semua orang merasakan kekuatan hisap yang luar biasa muncul dari peti batu, menyedot semua kabut dareah di sekitarnya ke dalam peti batu. Kepulan-kepulan. Kemudian, ada beberapa orang yang berada relatif dekat dengan sarkofagus di ruang sekitarnya, dan badannya mulai melediak terus-menerus, berubah menjadi awan kabut dareah, yang kemudian tersedot ke dalam sarkofagus. Hanya dalam beberapa napas, 17 master bumi abadi tewas di tempat. Melarikan diri. Pada saat ini, semua makhluk yang mengikuti sarkofagus akhirnya sadar. Bahkan Perfect Earth Immortal langsung terbunuh oleh sarkofagus itu. Beraninya Master Earth Immortal biasa tinggal di sini. Dalam sekejap, semua makhluk yang mengikuti sarkofagus tersebut melarikan diri dari sarkofagus. Namun, banyak Master Bumi Abadi yang diam-diam mengikuti sarkofagus. Memanggil. Namun, pada saat ini, seorang pendeta Tao Parubaya muncul di samping sarkofagus. Kostum pendeta Tao Parubaya ini terlihat sangat kuno, dan beberapa tempat sudah mulai mengalami cuaca. Mungkinkah sarkofagus ini adalah peti Mahtei yang muncul entah dari mana? Di luar dugaan, sarkofagus ini telah tersembunyi dalam ruang dan waktu selama bertahun-tahun, dan kemudian muncul kembali setelah sekian lama. Oke, coba saya lihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Pendeta Tao Parubaya melihat ke sarkofagus dan berkata pada dirinya sendiri. Beberapa makhluk di kejauhan terkejut ketika mendengar kata-kata pendeta Tao Parubaya itu. Karena perkataan pendeta Tao Parubaya ini mengungkapkan banyak informasi, menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia adalah orang dari era yang sama dengan peti batu. Peti Mahtei batu ini seakan-akan muncul dari langit pada zaman kuno tertentu, tiba di ruang dan waktu ini, lalu mengintai dalam waktu lama sebelum muncul kembali. Gemuruh. Pada saat ini, pendeta Tao Parubaya telah mengulurkan telapak tangannya dan menepuk peti batu itu. Kemudian, tekanan energi yang sangat menakutkan menyebar dari peti Mahtei, memaksa pendeta Tao Parubaya itu mundur dan membiarkan pendeta Tao Parubaya itu mundur. Pendeta mundur. Wajah pendeta muda Tao itu sedikit berubah. Apakah peti Mahtei batu ini ada hubungannya dengan dunia dewa legendaris? Izinkan saya melihatnya. Pada saat ini, makhluk yang diselimuti kabut hitam muncul di samping peti Mahtei batu dan berkata pada dirinya sendiri.
Energi gelap yang sangat menakutkan terpancar dari badan makhluk ini, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya terus terdistorsi dan beriak. Itu leluhurnya, nenek moyang dari faksi gelap kita. Ada beberapa lelaki tua berjubah hitam di kejauhan. Ketika mereka melihat makhluk ini diselimuti kabut hitam, mereka semua langsung bersemangat. Di saat yang sama, seorang wanita dengan rok ungu dengan lapisan pancaran cahaya ilahi muncul di kejauhan. Di arah lain, ada seorang lelaki tua bungkuk berjalan menuju peti mahtai batu selangkah demi selangkah. Haha, peti mahtai batu ini tidak sederhana. Ini mungkin melibatkan legenda yang sangat kuno. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Seorang lelaki tua berpenampilan ramping berjalan mendekat bersama seorang anak kecil. Saat ini, makhluk lain sedang menjauh dari peti batu tersebut, namun orang-orang tersebut berinisiatif berjalan menuju peti batu tersebut. Semua orang tentu tahu bahwa orang-orang ini pasti sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, makhluk yang diselimuti kabut hitam pekat itu mengulurkan tangan dan menyentuh tutup sarkofagus. Pada saat yang sama, wanita dengan rok ungu, lelaki tua bungkuk, dan lelaki tua dengan anak-anak semuanya datang ke peti mahtai batu dan ingin membuka tutup peti mahtai. Pendeta Tao Parubaya dari sebelumnya juga mengulurkan tangan untuk menyentuh peti batu itu lagi. Para empu ini berencana bekerja sama membuka tutup peti mahtai batu tersebut. Gemuruh. Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba menyebar dari peti batu dan menghantam orang-orang di sebelah peti mahtai tersebut. Kilatan. Orang tua berpenampilan ramping itu menarik anak itu dan mundur dengan tajam. Pendeta Tao Parubaya, wanita dengan rok ungu, pria tua bungkuk, dan makhluk yang diselimuti kabut gelap semuanya mundur pada saat yang sama, meninggalkan peti mahtai batu dalam sekejap. Ho ho! 9 naga emas raksasa di depan meraung pada saat yang sama, lalu menerobos celah besar di ruang angkasa di bawah tatapan kaget semua orang, dan akhirnya menarik peti mahtai batu ke dalam celah tersebut dan menghilang. Dulu peti mahtai itu melayang di udara, dan sekarang telah melayang di udara. Pendeta Tao Parubaya itu menatap celah di angkasa dan berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Pendeta Tao Parubaya, wanita dengan rok ungu, pria tua bungkuk, makhluk yang diselimuti kabut gelap, dan pria tua yang menggendong anak itu menghilang pada saat yang bersamaan. Apakah ini semua Master Emas Abadi? Peti mahtai batu itu terlalu menakutkan. Dikelilingi oleh begitu banyak Master Abadi Emas dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Dewa Bumi di kejauhan menyaksikan pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Pada saat ini, Penatua Sue dan Ye Tianfei bergegas kembali ke tempat pertemuan yang disepakati. Penatua Sue dan Ye Tianfei tidak mengejar untuk melihat 9 naga dan peti mahtai batu. Ye Tianfei, aku ingin kembali ke tempat di mana 5 Raja Racun Abadi tinggal dalam pengasingan. Tempat itu adalah sarang terpencil dari 5 Raja Racun Abadi. Pasti ada banyak bahan dan sumber daya untuk mengolah racun dan menggunakan racun, serta peralatan dan senjata ajaib. Banyak bahan obat yang sangat beracun ditanam, atau banyak yang dijinakkan racun. Saat ini saya sedang berlatih seni racun dan racun, jadi saya tidak bisa membiarkan hal-hal baik itu sia-sia. Huang Sang tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Apakah kamu ingin menyerang sarang 5 Raja Racun Abadi? Baiklah, ayo pergi bersama. Ulat Sutra Naga bertanduk emas juga sangat tertarik saat mendengar ini. Baiklah, ayo kita jalan-jalan bersama. Raja Racun 5 Dewa pandai membiakkan racun dan menjinakkan racun. Mungkin ada bahaya di sarangnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, tidak percaya untuk membiarkan Huang Sang dan Jin Jiaolong pergi. Jadi Ye Tianfei menjelaskan kepada Penatua Sue bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil beberapa barang. Oke, Ye Tianfei, kamu sangat kuat, seharusnya tidak ada bahaya jika kamu bertindak sendiri, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Setelah mendapatkan sesuatu, segera kembali. Penatua Sue memperingatkan. Kemudian Ye Tianfei dan Penatua Sue berpisah dan menuju dunia di mana 5 Raja Racun Abadi tinggal dalam pengasingan. Segera setelah itu, Ye Tianfei sekali lagi memasuki dunia di mana 5 Raja Racun Abadi tinggal dalam pengasingan, melewati hutan kayu ulin hitam gelap, dan sampai ke 5 gunung hitam. Huang Lao, kamu sudah berlatih teknik Fodo dan Racun, dan kamu harusnya sangat peka terhadap Fodo dan Racun. Kamu bisa menemukannya sendiri.
kata Ye Tianfei pada Huang Sang. Huang Sang mulai mencari di area ini. Saya akan melihat apakah ada racun serangga atau harta karun lainnya. Ulat sutra naga bertanduk emas juga tidak diam, berubah menjadi cahaya keemasan dan mencari kemana-mana. Kalau begitu aku akan melindungimu. Ye Tianfei tersenyum. Setengah hari kemudian, Huang Sang dan Jin Jiao Longchan sama-sama kembali ke Ye Tianfei. Mereka berdua sangat bersemangat. Saya menemukan sejumlah besar peralatan, bahan, senjata ajaib, dan sumber daya yang khusus digunakan untuk mengolah racun, memurnikan racun, dan menjinakkan racun, serta sejumlah racun dan racun yang didomestikasi oleh Raja Racun 5 Abadi. Panennya luar biasa. Mulai sekarang, saya akan mewarisi jubah Raja Racun 5 Dewa. Huang Chang berkata sambil tersenyum. Saya menemukan sekumpulan serangga beracun yang dijinakkan oleh Raja Racun 5 Dewa, tapi saya menaklukkan semuanya. Dan saya juga menemukan rumah harta karun Raja Racun 5 Dewa, yang berisi sejumlah besar sumber daya dan harta budidaya. Saya telah menyimpan sumber daya dan harta yang berguna bagi saya, dan sisanya akan saya serahkan kepada Anda. Ulat sutra naga bertanduk emas memberikan beberapa cincin luar angkasa kepada Ye Tianfei. Hasil panen Huang Sang dan ulat sutra tanduk emas sama-sama sangat bagus. Tentu saja Huang Sang mendapat panen terbesar. Baiklah kalau begitu. Ye Tianfei menyingkirkan cincin luar angkasa ini. Panen selama periode ini sangat bagus. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sejumlah besar kristal Sikong dipanen di area turbulensi kosong itu. Belum lama ini, Penatualu memberikan cincin luar angkasa sebagai hadiah, dan sekarang dia telah memperoleh harta karun dari rumah harta karun Raja Racun 5 Dewa. Ye Tianfei belum meluangkan waktu untuk memeriksa cincin luar angkasa yang diberikan oleh Penatualu, tetapi Ye Tianfei tahu bahwa benda di dalamnya pasti memiliki nilai yang mencengangkan. Oke, ayo kembali, kata Ye Tianfei. Tunggu sebentar, masih banyak orang yang dipenjara di 5 gunung hitam itu. Orang-orang itu pernah ditangkap di sini oleh Raja Racun 5 Dewa sebelumnya dan digunakan untuk memberi makan Gu dan racun. Sekarang orang-orang ini digantung di 5 gunung kosong oleh laba-laba beracun. Saat saya masuk untuk memeriksanya, orang-orang itu memohon kepada saya untuk menyelamatkan mereka. Ada sekelompok laba-laba beracun di 5 gunung kosong itu. Saya belum menaklukkannya, tapi saya hanya ingin menanyakan pendapat Anda terlebih dahulu. Kata Huang Sang. Orang-orang itu bukan saudara saya, mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak menyelamatkan mereka, aku akan menaklukkan laba-laba beracun itu dan pergi. Kata Huang Sang, setelah kamu menaklukkan laba-laba beracun itu, apakah orang-orang itu akan bebas kembali? Ye Tianfei bertanya, mustahil. Orang-orang itu telah diracuni oleh racun, dan aura mereka melemah. Selain itu, mereka telah disegel dan diikat dengan sutra laba-laba yang keras. Bahkan jika laba-laba beracun itu diambil, sutra laba-laba itu akan tetap ada, mengikat mereka sampai mati. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan penuh semangat. Dengar, orang-orang itu masih meminta bantuan. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ayo lakukan ini. Kamu taklukkan laba-laba beracun itu. Adapun orang-orang itu, biarkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Huang Sang. Saya punya ide. Saya dapat menggunakan teknik fodo dan racun untuk mengendalikan mereka dan membiarkan mereka mengikuti saya untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, mereka harus mematuhi perintah saya dan bertindak. Ketika jangka waktu tersebut berakhir, saya akan membebaskan mereka. Dengan cara ini, kita akan memiliki kelompok preman tambahan. Jika orang-orang itu mendapatkan kembali kekuatannya, efektivitas tempur mereka akan sangat baik. Huang Sang berkata tiba-tiba, oh, bisakah Anda mengendalikannya dengan racun dan racun? Ye Tianfei sedikit terkejut. Banyak orang yang digantung di benang laba-laba di 5 gunung itu adalah makhluk abadi di bumi. Jika bisa dikendalikan, mereka memang sangat berguna. Tentu saja, orang-orang itu sudah beracun dan beracun. Jika saya menerapkan beberapa metode lagi, mereka harus mematuhi saya, jika tidak, saya dapat membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian kapan saja. Terlebih lagi,
Saya telah mempraktikkan teknik beraciun dan teknik beraciun dari 5 Raja Raciun Abadi. Hanya saya yang dapat mendetoksifikasi raciun dan raciun di badan mereka. Jika mereka tidak mendengarkan saya, mereka hanya akan menunggu raciun dan raciun tersebut dampak yang akan terjadi. Faktanya, di masa lalu, 5 Raja Raciun Abadi dapat dengan mudah mengendalikan mereka dan memerintahkan mereka untuk melakukan berbagai hal. Namun, 5 Raja Raciun Abadi juga memiliki sejumlah besar raciun dan raciun peliharaan bawahan sama sekali, tetapi mengekstraksinya. Daging dan sumsum tuliangnya digunakan untuk menjinakkan raciun dan raciun. Faktanya, orang-orang Malang ini adalah sumber makanan bagi raciun dan makhluk beraciun yang didomestikasi oleh Raja Raciun 5 Abadi. Huang Chang berkata sambil tersenyum. Baiklah, silakan mencobanya. Ye Tianfei mengangguk. Huang Sang segera bergegas ke salah satu gunung hitam dan mulai menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan mereka yang tergantung di benang laba-laba. 1 jam kemudian, Ye Tianfei menerima pesan dari Huang Sang. Dia telah berhasil mengendalikan beberapa orang. Sangat bagus. Ye Tianfei juga sedikit bersemangat. Suatu hari kemudian, Huang Sang berhasil mengendalikan semua makhluk di 5 gunung. Makhluk-makhluk ini telah diraciuni oleh raciun dan raciun, budidaya mereka telah lama disegel, dan mereka bahkan sekarat. Sekarang mereka digunakan oleh Huang Sang untuk menggunakan raciun, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Keabadian tingkat tinggi dan bahkan beberapa keabadian yang sempurna dikendalikan oleh Huang Sang. Di antara 5 gunung hitam ini, terdapat ribuan makhluk yang terkurung di masing-masing gunung, sehingga jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 makhluk. Sekarang lebih dari 10.000 makhluk ini harus mematuhi perintah Huang Sang. Selain lebih dari 10.000 makhluk tersebut, Huang Sang juga menaklukkan sejumlah besar laba-laba beraciun. Anda telah memperoleh semua raciun dan raciun dari 5 Raja Raciun Abadi, dan sekarang Anda telah memperoleh lebih dari 10.000 bawahan. Mulai sekarang, Tuan Huang, Anda dapat berjalan menyamping di 3.000 dunia. Karena Anda memiliki sekelompok bawahan dengan kekuatan abadi duniawi. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Semua serangga beraciun yang dijinakkan oleh 5 Raja Raciun Abadi telah menjadi milikku. Aku juga dapat dengan mudah menangani Tuan Abadi Bumi biasa. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Ya, jumlah serangga beraciun yang kamu dapatkan sangat menakutkan sehingga Tuan Abadi Bumi pasti akan melarikan diri setelah mendengar beritanya. Saat aku harus bertarung di masa depan, aku pasti tidak akan melupakan kalian berdua. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Oke, ayo kembali. Kata Ye Tianfei. Lalu Ye Tianfei berbalik dan pergi. Hun Lao, apakah ada cara untuk mengumpulkan inti dari kayu ulin hitam dunia bawah ini? Sambil berjalan melalui hutan lebat yang luas dengan pohon besi hitam, Ye Tianfei memandangi pohon besi hitam yang menjulang tinggi ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu sulit. Kayu besi Black Dao Xuan adalah sejenis kayu suci yang lahir dari esensi kental langit dan bumi. Inti besi yang digunakan oleh kayu besi Black Dao Xuan untuk memurnikan senjata tersembunyi di dalam badan pohon berada dalam keadaan yang tidak menentu. Jika Anda ingin memurnikan inti besi dari kayu besi Dao hitam-hitam, Anda harus menjadi ahli pemurni senjata yang berpengalaman, dan Anda juga harus memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika seorang master biasa ingin secara paksa mengekstraksi inti besi dari kayu besi Dao hitam-hitam, dia takut begitu dia menebang pohon itu, inti besi tersebut sudah lolos ke langit dan bumi di sekitarnya, dan kemudian kembali sepenuhnya ke asalnya, menjelma menjadi energi dan hiukum langit dan bumi. Secara keseluruhan, ini sulit. Hun Lao berpikir sejenak dan menjawab. Baiklah. Ye Tianfei sedikit kecewa. Ngomong-ngomong, senjata ajaib yang terbuat dari inti besi kayu besi Dao hitam-hitam pasti sangat kuat. Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Senjata ajaib yang dimurnikan dan dikorbankan dengan inti besi dari kayu besi Dao hitam-hitam jelas bukan senjata ajaib tingkat keabadian duniawi dalam pemurnian dan pengorbanan banyak senjata sihir tingkat keabadian surgawi. Jawab Hun Tua. Ye Tianfei meninggalkan dunia ini setelah beberapa saat. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, bawa menara pantom kembali ke tempat kita berkumpul sebelumnya. Saya akan mengambil waktu untuk mundur. Ye Tianfei berkata pada Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara pantom. Tuan Lu,
Ye Tianfei mendatangi sekelompok orang. Tuan Istana Ye, terima kasih telah menyelamatkan kami. Seorang pria parubaya segera mendatanginya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, Anda tidak perlu sopan, Tuan Lu. Sepertinya Anda semua menderita bencana ini karena hambatan saya. Ye Tianfei dengan cepat menjawab. Pria parubaya ini tidak lain adalah Lu Yugang, kepala bank perdagangan Sifang di benua Hongmeng. Kecuali Lu Yugang, orang lain juga melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih. Orang-orang inilah yang Ye Tianfei masuki ke dalam jurang tak berwarna untuk mencari Diming dan ingin menyelamatkannya. Semuanya, saya memiliki banyak sumber daya dan harta budidaya di sini. Sekarang saya akan membagikannya kepada Anda. Anda dapat menggunakannya untuk budidaya. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah sumber daya budidaya dan menumpuknya di bukit, dengan energi yang luar biasa. Orang-orang di depanku ini dipasang di senjata ajaib luar angkasa oleh Diming beberapa waktu lalu, dan mereka dibawa kemana-mana. Pada akhirnya, Diming jatuh ke tangan Raja Raciun 5 Abadi telah menjalani kehidupan yang penuh ketakutan, dan dia tidak memiliki sumber daya budidaya di tangannya. Panen Ye Tianfei selama periode ini sangat kaya, dan terdapat berbagai sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mengeluarkannya dengan santai, itu akan menjadi kekayaan yang tak terbayangkan bagi prajurit biasa. Setelah mengalokasikan sumber daya pelatihan, Ye Tianfei, Lu Yugang dan yang lainnya berkumpul sebentar, dan kemudian menemukan tempat yang tenang di Menara Pantom untuk duduk. Saya tidak tahu harta apa yang ada di cincin luar angkasa yang diberikan Penatua Lu kepada saya. Ye Tianfei mengeluarkan cincin luar angkasa, merasa sedikit berharap. Kemudian kekuatan jiwa Ye Tianfei dirasakan. Kristal tingkat berapa ini? Saat berikutnya, Ye Tianfei merasakan kristal energi, memancarkan energi yang luar biasa. Kristal energi ini tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada semua kristal energi yang pernah bersentuhan dengan Ye Tianfei sebelumnya. Setidaknya, itu adalah kristal energi pada tingkat abadi, atau bahkan kristal ilahi. Ye Tianfei menebak dalam pikirannya. Ketika Ye Tianfei berada di benua Hongmeng, dia telah bersentuhan dengan kristal energi yang disebut kristal ilahi. Tetapi sekarang Ye Tianfei tahu bahwa itu bukanlah kristal ilahi, tetapi kristal abadi, yang cocok untuk para pejuang di negeri dongeng. Energi yang terkandung dalam kristal energi di depan Anda ini jauh lebih tinggi daripada kristal ilahi. Setidaknya, mereka adalah kristal energi tingkat malaikat. Dan kristal energinya ada berbagai macam, dan jenisnya sangat lengkap. Harta karun ajaib abadi duniawi, harta karun ajaib abadi emas, desis, harta karun ajaib abadi surgawi. Kemudian Ye Tianfei melihat banyak senjata ajaib, termasuk keabadian duniawi, keabadian emas, dan bahkan keabadian surgawi. Meskipun Ye Tianfei belum pernah melihat senjata ajaib setingkat abadi sebelumnya, dia mungkin bisa menyimpulkannya. Langit kehilangan kakinya, bumi kehilangan telapak tangannya, dan jari-jari dunia hilang. Ye Tianfei melihat 2 lembar batu giok seni bela diri dan segera merasakannya. Dia menemukan bahwa itu adalah teknik kaki, teknik telapak tangan, dan teknik jari. Tingkat dari ketiga seni bela diri ini sangat tinggi, dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Ye Tianfei melihatnya sebentar, dan terkejut dan bahagia. Ada juga berbagai macam ramuan yang dapat menyembuhkan luka, memulihkan energi, membantu dalam budidaya, detoksifikasi, dan mengembangkan bakat. Benar-benar ada segalanya, dan level masing-masingnya sangat tinggi. Ye Tianfei terus menghitung, nadanya sedikit bersemangat. Banyak juga harta surga, materi, dan bumi yang saat ini belum bisa saya sebutkan namanya. Cincin luar angkasa yang diberikan Penatua Lu kepada saya tidak hanya sangat luas, tetapi juga hampir penuh. Ye Tianfei sedikit terkejut. Di cincin luar angkasa ini, ada banyak harta surgawi dan duniawi yang belum pernah dilihat atau didengar Tianfei. Tak perlu dikatakan, itu pasti harta karun yang sangat mewah. Saat kita pertama kali bertemu, Penatua Lu benar-benar memberiku hadiah yang sangat berharga. Setelah Ye Tianfei selesai menghitung, dia tahu bahwa nilai total barang di cincin luar angkasa ini tidak dapat diukur. Dengan begitu banyak sumber daya dan harta, selanjutnya saya akan meningkatkan kekuatan saya. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Pertama-tama, badannya.
Saya sekarang memiliki begitu banyak senjata ajaib, mari kita gabungkan sejumlah senjata ajaib tingkat keabadian duniawi. Saya sudah lama tidak berlatih berubah menjadi senjata. Selain itu, roda totem 9 istana juga harus ditingkatkan. Saya sekarang memiliki banyak sumber daya pelatihan yang berbeda, jadi kali ini saya akan membiarkan binatang berkepala 9 melahapnya dalam jumlah yang cukup. Kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya dan melepaskan binatang berkepala 9 untuk melahap sumber daya budidaya ini. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah senjata sihir tingkat keabadian bumi dan menggunakan teknik rahasia mengubahnya menjadi senjata untuk menggabungkan senjata sihir tingkat keabadian bumi ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah senjata sihir tingkat abadi bumi yang digabungkan Ye Tianfei semakin meningkat. Binatang berkepala 9 itu juga melahap sejumlah besar sumber daya budidaya, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Kita hampir kembali ke tempat pertemuan. Di Menara Pantom, sekitar 2 atau 3 bulan kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba mengirimkan pesan. Tapi ada yang tidak beres. Tiba-tiba ada banyak orang dari golongan gelap di daerah ini. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata lagi. Oh, ada hal seperti itu. Ye Tianfei terkejut saat mendengar ini. Area ini adalah tempat berkumpulnya anggota faksi terang. Sekarang orang-orang dari faksi gelap muncul di sini, itu pasti tidak normal. Orang-orang dari faksi terang sepertinya sedang menghadapi orang-orang dari faksi gelap. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Sepertinya orang-orang dari golongan gelap menemukan orang-orang dari golongan terang, jadi mereka datang untuk mengepung dan membunuh mereka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ayo kita membunuh dengan bahagia kali ini. Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom dan berkata, Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas sekarang memiliki cara yang sangat kuat. Kekuatan Ye Tianfei juga meningkat secara signifikan akhir-akhir ini. Haha, saya sudah lama memperhatikan bahwa kalian dari faksi Illuminati diam-diam berkumpul di sini. Sekarang kami telah menemukannya, tidak ada di antara Anda yang dapat melarikan diri. Saat ini, ledakan tawa terdengar tidak jauh di depan. Sekelompok orang dari faksi gelap sedang menghadapi orang-orang dari faksi terang. Seorang master dari faksi gelap berdiri di depan tim. Tawa gila tadi disebabkan olehnya. Apakah seseorang bisa melarikan diri atau tidak hanya akan diketahui setelah mengalahkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, faksi terang, takut padamu, faksi gelap? Penatua Sue berdiri di depan faksi Guangming dan berkata dengan dingin. Elder Sue, kita dikelilingi oleh orang-orang dari faksi gelap. Tampaknya mereka sudah siap. Terlepas dari jumlah penguasa bumi abadi atau jumlah manusia dan kuda di kedua sisi, kita berada pada posisi yang dirugikan. Seorang tetua dari sekte Illuminati berbisik di sebelahnya. Tentara akan menghalangi kita, dan air akan membanjiri kita. Jangan khawatir. Biarkan saja mereka pergi dan lawan mereka. Jawab Penatua Sue. Benar. Kapan kita, orang-orang dari Sekte Cahaya, pernah merasa takut? Ayo kita coba dan bertarung. Beberapa ahli lain dari Sekte Cahaya juga mengatakan satu demi satu. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Kalau begitu, ayo bertarung. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk kalian dari faksi Illuminati. Pakar yang dipimpin oleh faksi gelap itu mensibir. Lakukan. Pemimpin dari faksi gelap melambaikan tangannya. Gemuruh. Faksi gelap di sekitarnya meletus pada saat yang sama, melepaskan energi dan hiukum gelap dalam jumlah besar, mengguncang ruang yang membingungkan. Saat berikutnya, sekelompok master dari faksi gelap menyerang terlebih dahulu, menyerang orang-orang dari faksi terang. Anggota faksi Illuminati bersorak satu persatu dan melepaskan tekanan energi mereka sendiri, bersiap untuk bertarung sampai mati. Sekarang, berdengung, sekelompok makhluk insektoid hitam menyapu dari ruang bingung di kejauhan. Jumlah mereka sangat banyak, seperti aliran deras alam semesta. Ada nyamuk, ngengat, lalat, kumbang, belalang sembah. Banyak makhluk serangga ini menggetarkan sayapnya, dan suara yang mereka buat berkumpul, mengguncang ruangan. Semua makhluk serangga ini mengeluarkan bau amis yang menyengat, dan banyak asap hitam menyebar. Hati-hati, ini beracun. Seorang master dari faksi gelap berteriak. Semuanya, hati-hati, semua serangga ini sangat beracun.
Seorang tetua dari Sekte Cahaya juga berteriak. Gemuruh. Pada saat ini, sekelompok makhluk menakutkan lainnya muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Ada laba-laba, tokek, kodok, cacing tanah, buaya, ular. Makhluk padat itu seperti lautan luas, terus mengelilinginya, dan mereka juga mengeluarkan kabut beraciun yang mengerikan. Hati-hati, semua ini sangat beraciun. Orang-orang dari faksi gelap semuanya menjadi gugup, dan master dari faksi gelap berteriak. Ini seperti raciun dari 5 Raja Raciun Abadi. Tapi Raja Raciun 5 Dewa telah jatuh, mungkinkah? Penatua Sue melihat berbagai serangga beraciun dan raciun yang bertebaran di sekelilingnya, tetapi dia sedikit terkejut. Haha, kalian dari faksi gelap, coba metodeku hari ini, Tuan bisa. Tiba-tiba, terdengar ledakan tawa, cahaya keemasan datang dari jauh, dan kemudian seekor naga emas muncul di depan semua orang. Itu adalah ulat sutera bertanduk emas. Benar saja, Ye Tianfei dan yang lainnya telah kembali, bagus. Ketika Penatua Sue melihat ulat sutra naga bertanduk emas, dia merasa sangat gembira dan lega. Kalian dari sisi gelap, bersiaplah untuk mati. Tawa hantu dan aneh tiba-tiba terdengar, dan kemudian sosok hitam yang diselimuti kabut hantu muncul. Tentu saja itu Huang Sang. Ulat sutra naga bertanduk emas memperoleh sejumlah besar serangga beraciun dari 5 Raja Raciun Abadi, dan Huang Sang bahkan memperoleh teknik Gu, teknik raciun, dan sejumlah besar raciun dari 5 Raja Raciun Abadi. Jin Jiaolongchan dan Huang Sang sama-sama mencari kesempatan untuk mencobanya, dan bertemu orang-orang dari faksi gelap ini adalah kesempatan terbaik untuk mengikuti keinginan mereka. Ayo kita lakukan dengan cepat. Saat ini, Ye Tianfei juga muncul dan berkata sambil tersenyum. Oke, lakukan. Ulat sutra naga bertanduk emas dikelilingi oleh sejumlah besar serangga beraciun, seperti seorang jenderal yang memimpin ribuan pasukan. Berdengung. Serangga beraciun yang padat meraung, bergegas menuju pria dan kuda dari faksi gelap seperti gelombang pasang. Huang Sang juga melambaikan tangannya, dan raciun yang kuat mengelilinginya dari segala arah, dengan momentum yang menakutkan. Sial, kenapa hantu ini banyak sekali? Ekspresi para master dari faksi gelap semuanya berubah drastis, dan mereka sedikit marah. Saat berikutnya, serangga beraciun yang sangat banyak dan orang-orang dari faksi gelap bertarung bersama. Ho-ho! Tiba-tiba, puluhan buaya muncul, berbadan besar dan berbau raciun yang sangat menyengat. Mereka menukik ke udara dengan niat membunuh. Buaya-buaya ini semuanya dijinakkan oleh 5 Raja Raciun Abadi, dan kini telah diakuisisi oleh Huang Sang. Lusinan buaya setara dengan puluhan master bumi abadi. Lusinan buaya, ditambah dengan banyaknya raciun dan serangga beraciun, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Dalam hitungan detik, mereka memaksa orang-orang dari golongan gelap mundur dan dirugikan. Saat ini, orang-orang dari faksi Illuminati belum mengambil tindakan. Mereka berdiri di sana satu persatu, terkejut dan gembira. Menarik. Semua anggota segera menarik diri. Pakar yang dipimpin oleh faksi gelap tiba-tiba berteriak. Dia tahu jika perang ini terus berlanjut, faksi gelap pasti tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Silakan dan bunuh semua orang dari faksi gelap ini. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Penatua Sue berteriak keras. Membunuh. Mengikuti perintah Penatua Sue, anggota Sekte Cerah bergegas satu demi satu. Setelah orang-orang dari golongan terang bergabung dalam pertempuran, orang-orang dari golongan gelap menjadi semakin malu dan terus-menerus dibantai. Cobalah kekuatan bertarungku saat ini. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Ledakan. Saat berikutnya, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebas, dan pedang luar angkasa tebal muncul dan menyapu sekelompok orang gelap tidak jauh dari sana. Kepulan-kepulan. Badan semua pria dan kuda dari faksi gelap yang tersapu oleh pedang luar angkasa meledak seketika. Pedang ini menebas dan memusnahkan semua pria dan kuda dari faksi kegelapan. Memanggil. Ye Tianfei menjadi makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari Sekte Kegelapan. Kandang luar angkasa, kata Ye Tianfei ringan. Gemuruh. Sangkar tak kasat mata muncul secara langsung, menutupi badan makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Seni bela diri luar angkasa yang menakutkan. Earth Immortal Senior merasakan badannya tenggelam, dan ekspresinya berubah drastis. Gemuruh. Tinju Ye Tianfei telah menyerang, membawa kekuatan fisik yang menakutkan.
Dalam perjalanan pulang, Ye Tianfei telah menyempurnakan sejumlah senjata sihir tingkat keabadian duniawi. Tidak hanya kualitas fisiknya yang meningkat pesat, tetapi kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat. Pukulan ini menghancurkan ruang di depannya, sepertinya menghancurkan segalanya, dan sangat kuat. Kekuatan fisik yang menakutkan. Earth Immortal Senior menjadi pucat karena ketakutan. Boom boom. Earth Immortal tingkat tinggi melambaikan tangannya, dan beberapa senjata sihir Earth Immortal muncul dan diaktifkan pada saat yang sama untuk memblokirnya di depannya. Kemudian makhluk abadi bumi tingkat tinggi Melediak dengan seluruh kekuatannya, mencoba menerobos sangkar luar angkasa yang dikenakan padanya oleh Ye Tianfei. Dang-dang. Tinju Ye Tianfei langsung menghempaskan semua senjata sihir abadi di bumi dan menggulingkannya ke depan. Bagaimana mungkin? Earth Immortal Senior tidak dapat mempercayainya ketika dia melihat Ye Tianfei menjatuhkan beberapa senjata ajaibnya dengan satu pukulan. Beberapa waktu yang lalu, Ye Tianfei baru saja mengintegrasikan senjata sihir tingkat abadi bumi, dan badannya telah diubah menjadi senjata ajaib, yang sangat keras. Boom boom. Saat Ye Tianfei meninju, dia langsung mengatur lusinan formasi dan terus-menerus menghancurkannya, memblokir semua rute pelarian di sekitar bumi abadi tingkat tinggi ini, meninggalkannya tidak ada cara untuk mundur. Dengan tingkat formasi Ye Tianfei saat ini, formasi yang dia gunakan bukanlah sesuatu yang dapat diuraikan oleh makhluk abadi bumi tingkat tinggi dalam waktu singkat. Nak, aku akan melawanmu. Makhluk abadi duniawi tingkat tinggi menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar, dan dia meraung kaget dan marah. Ledakan. Aliran energi hitam seperti asap serigala mengepul dari badannya. Kemudian energi hitam berubah menjadi dewa hitam kuno, melambaikan sabit hitam dan menebas Ye Tianfei. Boom boom. Ye Tianfei membentuk pedang luar angkasa panjang dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan dengan tangan kanannya dan memukul dengan keras, mendorong ke depan selangkah demi selangkah. Ye Tianfei menggunakan pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat pada saat yang sama untuk menyerang lautan jiwa makhluk abadi duniawi tingkat tinggi ini. Saat wilayahnya pulih, energi jiwa dan energi mental Ye Tianfei juga pulih, dan setelah mengalami bencana, kedua energi ini tampaknya telah membuat terobosan, dan kualitasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Kekuatan anak laki-laki ini dalam segala aspek sangat menakutkan. Di bawah berbagai serangan Ye Tianfei, makhluk abadi tingkat tinggi mulai tidak dapat bertahan dan terpaksa mundur terus-menerus. Namun, jalan kembalinya diblokir oleh formasi dan tidak ada cara untuk mundur. Setelah beberapa gerakan, badan abadi bumi tingkat tinggi ini dihancurkan oleh pedang luar angkasa, dan kemudian badan jiwanya dihancurkan oleh pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat, dan dia mati total. Pertarungan antara Ye Tianfei dan Earth Immortal tingkat tinggi ini rumit untuk dikatakan, tetapi serangan kedua belah pihak sangat cepat. Meskipun kedua belah pihak melakukan banyak teknik rahasia, itu hanya berlangsung 3 atau 4 napas. Membunuh makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu membuat semua orang di sekitarnya merasa mati rasa. Pada saat ini, di bawah serangan sejumlah besar raciun dan raciun, ditambah dengan pengepungan dan pembunuhan oleh faksi terang, faksi gelap menderita banyak korban. Penatua Sue memimpin dan menjerat lawannya, seorang dewa bumi sempurna, dan bertarung dengan sengit. Kekuatan tempur perfect Earth Immortal dari Sekte Gelap ini mirip dengan Penatua Sue, tetapi masih ada sejumlah besar raciun dan raciun yang terus-menerus menyerang dari segala arah, secara serius mempengaruhi kekuatan tempurnya, sehingga Penatua Sue memperoleh unggul setelah beberapa saat. Master Earth Immortal lainnya dari faksi terang juga menghentikan Earth Immortal dari faksi gelap untuk bertarung. Huang Sang sendiri memiliki kekuatan tempur tingkat Earth Immortal. Selain itu, dia memimpin puluhan buaya ganas dan menunjukkan kekuatan yang besar. Tak seorang pun dari faksi gelap bisa melawannya kemanapun dia pergi. Tahukah Anda, kekuatan tempur puluhan buaya ini setara dengan kekuatan abadi di bumi. Ye Tianfei sedang berjalan di medan perang, dan ketika dia melihat Master Abadi Bumi dari faksi gelap, dia segera menyerang dan membunuh mereka. Junior Earth Immortal dan Intermediate Earth Immortal dapat dengan mudah dibunuh oleh Ye Tianfei secara instan. Anda dapat dengan mudah mengalahkan Ye Tianfei yang abadi tingkat tinggi saat Anda bertemu dengannya. Cobalah kekuatan Perfect Earth Immortal. Ye Tianfei melihat kesempurnaan abadi dari fraksi kegelapan yang bertarung sengit dengan Penatua Sue, dan berkata pada dirinya sendiri,
lalu mengambil langkah maju dan datang langsung ke lokasi dekat kesempurnaan abadi dari fraksi kegelapan. Boom boom. Ye Tianfei mengibarkan beberapa bendera formasi dan langsung mengerahkan lusinan formasi, mengelilingi seluruh ruang di dekatnya. Ye Tianfei memperoleh sejumlah besar sumber daya dan harta karun beberapa waktu lalu, termasuk banyak bahan formasi. Cincin luar angkasa yang dipersembahkan oleh Penatualu sendiri berisi bahan formasi dalam jumlah yang mencengangkan. Oleh karena itu, Ye Tianfei memiliki banyak bahan formasi, dan pada tahap ini, hampir tidak ada cara untuk menghabiskan semuanya. Gemuruh. Setelah mengatur formasi, Ye Tianfei langsung meninju, dan kekuatan fisik yang kuat mengalir keluar, memberkati tinju dengan keganasan yang tak tertandingi. Sambil meninju, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia sangkar luar angkasa, pedang hati tak kasat mata, dan pedang jiwa untuk menyerang makhluk abadi yang sempurna bersama-sama. Kesempurnaan abadi telah dipukul mundur berulang kali oleh Penatua Sue dan berada dalam keadaan kacau. Tiba-tiba, dia menderita serangan kuat dari Ye Tianfei, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Elder Sue, biarkan aku menangani orang ini. Ye Tianfei berkata kepada Penatua Sue. Ye Tianfei ingin mencoba perasaan bertarung melawan Perfect Earth Immortal sendirian. Apakah kamu akan berurusan dengannya? Ya, berhati-hatilah. Penatua Sue tertegun sejenak, lalu setuju. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei jauh melebihi wilayahnya, dan berbagai metode serta kartu truf-nya sangat kuat. Seharusnya tidak ada bahaya dalam melawan Perfect Earth Immortal. Jadi Penatua Sue langsung mundur. Namun, Penatua Sue tidak menjauh dari Ye Tianfei, tetapi berdiri di samping dan bersiap untuk segera pergi membantu Ye Tianfei jika dia tidak dapat menghadapi Perfect Earth Immortal. Pada saat ini, di bagian lain medan perang, pasukan faksi gelap telah dikalahkan sepenuhnya, jadi Penatua Sue tidak perlu mendukung siapapun. Wah, kamu sombong sekali. Kegilaan akan membawa bencana, jadi deritialah kemah Teihan. Pemimpin dari faksi gelap berteriak keras ketika dia melihat makhluk abadi yang sempurna berani memprovokasi dia seperti ini. Gemuruh. Energi hitam pekat melonjak ke langit. Badannya seperti sepotong batu giok hitam, dengan simbol-simbol yang dipadatkan oleh hukum gelap yang muncul. Gemuruh. Penguasa faksi gelap ini mengambil tindakan secara langsung dan meraih Ye Tianfei. Tangan besarnya membelah udara dan menghancurkan semua rintangan. Rune hitam misterius itu seperti sekelompok ikan laut dalam hitam yang terbang bersama, membuat kekuatan tangan besar itu menjadi luar biasa mendominasi. Boom boom. Pukulan Ye Tianfei seperti kilat, dan dia meninju beberapa kali berturut-turut, bertabrakan dengan tangan besar Tuan Kegelapan ini. Setelah beberapa pukulan, Ye Tianfei merasakan mulut harimau itu sedikit mati rasa dan mundur selangkah, merasa sedikit terkejut. Kekuatan fisik Perfect Earth Immortal dari Sekte Gelap di depanku sebenarnya sangat kuat. Sepertinya orang ini juga pernah berlatih latihan badan, dan prestasinya tidak sedikit. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Baru saja, ada terlalu banyak racun yang mengepung penguasa faksi gelap ini, jadi Penatua Sue lebih unggul. Jika ini adalah pertarungan normal, Penatua Sue mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Nak, menderita kemah Teihan. Dewa bumi sempurna dari faksi gelap melihat pasukannya dikalahkan seperti gunung. Dia tidak memiliki banyak semangat juang dan ingin berbalik dan pergi. Namun, dia dikelilingi oleh lusinan formasi yang diatur oleh Ye Tianfei saat ini, dia bahkan tidak bisa. Dia tidak bisa dengan cepat menerobos formasi ini dan keluar. Dalam kemarahan, dia meraung dan menyerang ke arah Ye Tianfei. Tentu saja, Penatualu benar ketika mengatakan bahwa pahlawan berasal dari masa muda. Penatua Sue terkejut dan gembira. Bersambung.